Bab 3522. Sangat tenang. Namun, 10 pertandingan ini harus diikuti secara berurutan, yang berarti, harus terus berdiri di atas panggung pertandingan sepanjang waktu untuk diuji. Dan lawannya dipilih oleh Istana Bayangan, jadi mereka semua adalah master, bahkan termasuk klan Iblis Haus Darah yang dilatih khusus oleh Istana Bayangan. Ketika Ready Long berbicara, seluruh tubuhnya gemetar. Karena kompetisi semacam ini sangat kejam dan mengasyikkan, maka banyak kultivator yang berpartisipasi dalam taruhan dan Istana Bayangan membayar para kultivator yang menantang itu 10 kali lipat dari biasanya. Bahkan jika mereka membunuh kita, mereka memiliki manfaat lain yang lebih banyak. Ini mengarah pada fakta bahwa kultivator yang kita temui selanjutnya tidak akan biasa seperti Mata Tiga atau keluarga Lu bersaudara. Kultivator satu penurunan tingkat atas ini tidak biasa. Tidak ada satupun yang tidak ingin membunuhmu. Dalam hal ini, itu setara dengan kamu harus mengalami 10 pertempuran hidup dan mati berturut-turut. Dan tidak peduli apa yang terjadi padamu saat itu, bahkan jika lengan dan kakimu patah, selama kamu masih hidup, kamu harus terus bertarung sampai kamu mengalahkan semua musuh yang kuat, atau dibunuh oleh musuh. Erikin menyipitkan matanya dan dari deskripsi Ready Long, dia juga bisa merasakan kekejaman sadis dari pertempuran maut ini. Cara pertarungan ini tidak bisa lagi disebut panggung pertandingan pertarungan biasa. Pertarungan maut, sejak dibuat sampai sekarang, sangat sedikit yang berani menantang dan bahkan lebih jarang yang bisa bertahan hidup. Sebagian besar dari mereka akan mati dalam tantangan. Dalam 100 tahun terakhir, hanya Chris Ying yang mengambil inisiatif untuk menantang pertandingan maut ini, meskipun dia menang pada akhirnya, tetapi pakaiannya juga berlumuran darah dan luka-lukanya tidak dangkal. Selanjutnya, teman seiman Qin, apakah kamu tahu mengapa seseorang yang sekuat Chris Ying juga terluka parah? Karena walaupun susah payah dan bertahan sampai akhir, lawan di pertarungan ke-10 bukanlah satu penurunan, tetapi 2 kegagalan. Gigi Ready Long gemetar. Kamu pikir saja, dalam 9 pertempuran pertama, kultivator telah berjuang sampai kelelahan dan bahkan reiki mereka telah mengering dan mereka telah terluka parah dan lawan dalam pertempuran terakhir ternyata adalah master 2 kegagalan yang lebih kuat darimu dan dalam keadaan yang masih sehat. 2 kegagalan fase penilaian, itu sudah mendekati karakter tingkat tinggi di daratan Jiushu, bagaimana kita bisa menang? Saat itu, Chris Ying hanya menang dengan cedera saja. Dan masih ada pertempuran beda tingkatan. Pupil mata Erikin juga menyusut dan dia melirik Penatuaku di kejauhan. Jika di ke-10 pertempuran itu, mereka semua adalah kultivator dengan peringkat yang sama, yang mungkin baik-baik saja, meskipun memang mudah untuk mencapai akhir dan ada situasi kelelahan. Tetapi jika saat ini kita bertemu dengan para kultivator 2 kegagalan dan kesenjangan yang sangat besar dari basis kultivasi, semuanya benar-benar tidak diketahui. Tidak heran Ready Long sangat ketakutan dan marah. Meskipun pertempuran maut dapat diselesaikan dan banyak manfaat dapat diperoleh, hasil dari pertempuran maut semacam ini pada dasarnya adalah jalan buntu. Penatuaku menjebak kita untuk berpartisipasi dalam pertempuran maut, dia hanya ingin kita mati. Biarkan kami keluar. Semakin memikirkannya, semakin menakutkan bagi Ready Long. Dia berdiri tiba-tiba dan bergegas menuju tirai cahaya di panggung. Terjadi ledakan cahaya Reiki setelah dia mengangkat tangan. Boom! Ada sedikit rasa dingin di mata Penatuaku dan cahaya muncul dari formasi dan menghantam langsung ke tubuh Ready Long. Ready Long terluka parah dan sekarang dia memuntahkan seteguk darah. Cari mati.
Penatuaku menyeringai dan mengeluarkan jurus lagi. Pada saat yang sama, 10 cahaya Reiki naik dari tanah, seperti 10 anak panah tajam menusuk ke arah Redilong. Sementara saat di udara, Redilong tidak bisa menghindarinya. Melihat arah cahaya Reiki ini semua seolah ingin menghancurkan Redilong di udara. Semua orang berseru sebentar dan pada saat ini, sesosok muncul di bawah Redilong. Sebuah tinju menghantam. Dengan sekali serang, 10 cahaya Reiki langsung terguncang dan berubah arah dan 1 cahaya Reiki menopang Redilong dan perlahan jatuh. Teman seiman Qin, kamu tidak perlu menghabiskan Reiki untuk menyelamatkanku, bajingan ini mencoba menjebak kita. Bagaimanapun, lebih baik mati di sini cepat atau lambat, kata Redilong putus asa. Tidak, dia tidak menipu kita, dia hanya menipuku dan ini hanya melibatkanmu. Eric Qin menghela napas dalam hatinya, menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk melihat penatuaku. Kamu punya dendam terhadap Royce, kan? Aku sama sekali tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Penatuaku menyangkal. Tidak masalah jika kamu tidak tahu, aku akan mengambil alih pertarungan maut ini dan lepaskan Redilong, kata Eric Qin. Tidak mungkin. Ini pertarungan 2 lawan 2. Redilong adalah salah satunya. Sebelum semua pertarungan selesai, satu-satunya yang bisa keluar adalah mayatnya. Aku bilang itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku juga mengatakan bahwa aku hanya melakukan hal-hal sesuai aturan dan aku berharap teman seiman Dewa Pedang bisa mengerti. Penatuaku masih memiliki senyum palsu di wajahnya, ekspresinya tidak bergerak sama sekali. Eric Qin mengangkat kepalanya tiba-tiba dan menatap penatuaku melalui tirai tipis. Gelombang kemarahan melonjak di hatinya dan tinjunya yang mengepal dengan keras. Aturan omong kosong seperti itu hanyalah alasan. Jelas, dia tidak hanya ingin membunuh dirinya dengan pemukulan berdarah, tetapi juga untuk membunuh Redilong yang tidak relevan. Pertama Seto dan kemudian keluarga Lu bersaudara. Ketika bajingan ini mengetahui bahwa dia tidak bisa melakukannya, dia langsung menyusun rencana untuk terlibat dalam pertempuran maut dan harus menggunakan bantuan para kultivator satu penurunan gila itu dan bahkan cara terakhir, harus menyuruh Master 2 kegagalan yang harusnya bisa membunuhnya. Setelah mengalami badai dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya, Eric Qin tidak peduli dengan tantangan dan tidak pernah takut akan tantangan. Tetapi penatuaku seharusnya tidak melukai Redilong yang tidak relevan dengan hal ini. Reiki yang tajam itu membuat bulu kuduk penatuaku yang berdiri di luar tirai itu berdiri, pandangan matanya juga penuh kekagetan. Bang! Tirai tipis di luar pertempuran berdarah itu sepertinya merasakan emosi Eric Qin dan mulai sedikit bergetar. Wush, wush. Karena merasakan kekuatan ini, lebih dari puluhan kultivator di Istana Bayangan berjatuhan, memegang harta mereka dengan gugup dan menunjuk langsung ke Eric Qin seolah menghadapi musuh. Namun segera, kemarahan di mata Eric Qin berubah menjadi dingin dan tenang. Pada akhirnya, mata Eric Qin tidak menunjukkan niat membunuh yang kuat, juga tidak menunjukkan kemarahan yang gila. Itu adalah sentuhan ketenangan hingga kengerian yang ekstrim. Mengerti? Tentu saja aku mengerti. Eric Qin juga tertawa. Sudah lama dia tidak marah, sepertinya ini pertama kalinya dia benar-benar marah sejak dia tiba di daratan Jiushu. Penatuaku, kamu hanya ingin melihatku mati, kan? Tidak, teman seiman Dewa Pedang menantang pertempuran maut. Tentu saja aku harap kamu dapat membuat keajaiban. Bagaimana aku bisa mengharapkan seorang jenius seperti teman seiman mati? Penatuaku berkata dengan penuh kepalsuan. Benarkah?
Kalau begitu sepertinya aku akan menyelesaikan semua tantangan dan membunuh puluhan master. Kamu tidak akan membenciku kan? Kata Erikin sambil tersenyum. Aku mendengar bahwa setelah Chris Ying menang terakhir kali, Penatua yang bertanggung jawab atas pertarungan berdarah digantikan olehmu. Penatuaku tertegun sejenak, tetapi segera tersenyum. Itu hanya kebetulan. Apakah Tuan Dewa Pedang bisa lulus ujian atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Oke, karena Penatuaku juga mendukungku, maka aku akan menemanimu bermain. Teman seiman Dewa Pedang bercanda, pertarungan berdarah hanya untuk memberimu tempat untuk kompetisi, ikut bertarung adalah pilihanmu sendiri, jadi mengapa harus menyesalinya, kata Penatuaku. Bersambung.